Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Dwi Serani, nomor presensi 22 dari Rumble Day. Di sini, saya akan membuat video mengenai praktikum uji kandungan zat tepung atau karbohidrat pada bahan makanan menggunakan betadin. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Laboratorium IPA SD yang diampu oleh Ibu Aldina Eka Andriani, SPD MPD. Praktikum uji kandungan zat tepung atau karbohidrat pada bahan makanan menggunakan betadin. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu mengetahui bahan apa saja yang mengandung karbohidrat atau zat tepung. Yang kedua yaitu mengetahui perubahan warna yang terjadi pada bahan makanan yang mengandung karbohidrat atau zat tepung ketika ditetesi oleh betadin. Dasar teori dari praktikum uji kandungan zat tepung atau karbohidrat pada bahan makanan yaitu makanan memiliki definisi sebagai bahan yang berasal dari hewan maupun tumbuhan, kemudian dikonsumsi oleh makhluk hidup untuk mendapatkan asupan nutrisi dan juga tenaga. Setiap jenis gizi yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan memiliki fungsi yang berbeda. Untuk memiliki tubuh yang sehat dan tubuh normal, setiap orang memerlukan zat makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Kandungan zat dalam makanan dapat diidentifikasi dalam suatu pengujian sederhana, namun jumlah kandungan setiap zat makanan dalam bahan makanan hanya dapat diidentifikasi dengan cara yang kompleks. Amilum atau zat tepung merupakan senyawa karbohidrat yang termasuk dalam kelompok polisakarida. Amilum merupakan senyawa organik yang tersebar luas pada kandungan tanaman yang dihasilkan dari daun-daun hijau sebagai produk dari proses fotosintesis. Karbohidrat merupakan sumber tenaga yang didapatkan oleh tubuh dalam keseharian. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang umumnya dikenal sebagai senyawa gula. Adapun makanan yang menjadi sumber karbohidrat contohnya adalah nasi. Karbohidrat menjadi sumber tenaga yang utama dan bisa diperoleh dari tumbuhan maupun hewan. Karbohidrat juga diketahui sebagai komponen penting dalam struktur tubuh makhluk hidup. Selain itu, karbohidrat juga berfungsi sebagai nutrisi yang menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. 3 golongan karbohidrat, yaitu yang pertama golongan monosakarida, merupakan golongan karbohidrat yang terdiri dari satuan gula. Rumus kimianya yaitu C6H12O6. Contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Contoh pada makanannya adalah madu dan rasa manis pada air buah. Golongan yang kedua yaitu golongan disakarida. Golongan disakarida ini merupakan golongan karbohidrat yang terdiri dari 2 satuan gula. Yang ketiga yaitu golongan polisakarida. Golongan polisakarida ini merupakan golongan karbohidrat yang terdiri dari banyak satuan gula. Contohnya yaitu amilium atau pate atau zat tepung. Contoh dari bahan makanannya adalah semua makanan yang mengandung zat tepung atau amilium. Misalnya nasi, roti, keladi, dan sagu. Pada buah-buahan, misalnya alpukat, durian, nangka, dan mangga mana lagi. Untuk mengetahui amilum pada bahan makanan dapat diuji dengan pemberian larutan lugol atau betadin. Amilum yang ditetesi dengan larutan lugol atau betadin akan memperlihatkan perubahan dalam bahan makanan menjadi warna biru tua, biru kehitam-hitaman. Jadi, bahan makanan yang mengandung amilum jika ditetesi dengan larutan lugol atau betadin, maka bagian yang ditetesi akan berwarna biru, kehitaman, biru ungu, atau biru pekat. Alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan pada praktikum kali ini yaitu kertas yang digunakan sebagai tempat peletakan bahan makanan. Bahan yang digunakan yaitu yang pertama betadin, yang kedua putih telur, nasi putih, dan biskuit. Langkah kerja. Tahap persiapan. Tahap persiapan yaitu yang pertama,
dengan menentukan judul dan tujuan praktikum. Yang kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada saat praktikum. Dan yang ketiga yaitu dengan menentukan tempat yang sesuai untuk melaksanakan praktikum. Tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan kita meletakkan bahan makanan pada kertas yang telah disiapkan. Selanjutnya, kita beri 2 tetes betadine pada setiap bahan makanan. Diamkan beberapa saat bahan makanan hingga mengalami perubahan warna. Amati perubahan warna yang terjadi pada setiap bahan makanan. Tahap tindak lanjut. Tahap tindak lanjut. Setelah kita mengamati perubahan yang terjadi pada bahan makanan, kita dapat mencatat hasil pengamatan dan juga membuat tabel pengamatan. Kita juga dapat membuat laporan praktikum sederhana. Pada tabel pengamatan diperoleh hasil, yaitu bahan makanan nasi putih sebelum ditetesi betadine berwarna putih, dan setelah ditetesi betadine akan berwarna biru kehitaman, menunjukkan hasil uji karbohidrat positif dengan keterangan mengandung karbohidrat. Bahan makanan putih telur sebelum ditetesi betadine berwarna putih, dan setelah ditetesi betadine menjadi berwarna kuning kecoklatan, menunjukkan hasil uji karbohidrat negatif dengan keterangan tidak mengandung karbohidrat. Bahan makanan biskuit sebelum ditetesi betadine berwarna coklat, tetapi setelah ditetesi betadine berubah menjadi biru kehitaman dengan hasil uji karbohidrat positif dengan keterangan mengandung karbohidrat. Pembahasan. Uji zat tepung atau karbohidrat dengan betadine adalah praktikum sederhana untuk melihat ada tidaknya zat tepung atau karbohidrat yang terkandung dalam bahan makanan dengan menggunakan iodin yang terdapat di dalam betadine. Semua makanan yang ditetes betadine akan berubah menjadi warna biru kehitaman apabila bahan makanan tersebut mengandung zat tepung atau karbohidrat. Perubahan warna yang terjadi adalah akibat adanya reaksi antara amilum dengan iodin yang menghasilkan warna biru ungu pekat atau warna biru kehitaman. Berdasarkan pada tabel praktikum, bahan makanan yang mengandung zat tepung atau karbohidrat yaitu nasi dan biskuit. Nasi dan biskuit ketika diberi tetesan betadine mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman sehingga bisa disebut dengan mengandung karbohidrat. Sedangkan pada bahan makanan putih telur, ketika ditetesi dengan betadine, mengalami perubahan warna menjadi kuning kecoklatan, yang artinya bahan makanan putih telur itu tidak mengandung karbohidrat. Kesimpulan dari praktikum uji kandungan zat tepung atau karbohidrat pada bahan makanan dengan menggunakan betadine yaitu pati atau amilum merupakan karbohidrat kompleks. Dan juga amilum ini merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa atau sebagai produk fotosintesis dalam jangka panjang. Dalam kegiatan praktikum uji bahan makanan, kita dapat mengetahui kandungan yang ada pada bahan makanan, yaitu seperti kandungan dari nasi, putih telur, dan biskuit, yaitu dengan menggunakan betadine di mana makanan tersebut akan mengalami perubahan warna. Makanan yang mengandung zat tepung atau karbohidrat jika ditetesi betadine akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Bahan makanan yang mengandung zat tepung atau karbohidrat yaitu nasi putih dan biskuit. Sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung karbohidrat yaitu putih telur. Dokumentasi dari praktikum.